tahun 2012 anak itu nggak laku, nias nggak laku. Perwatakannya kata orang Jawa kan roboh gedang. Ya. Momen itu yang paling utama. Ya. Ini momen itu yang Jawa Tengah sudah bisa lepas total harga yang mencapai 40, berapa. Oke Sobat Murai, kita sudah ketemu dengan Bapak Syukur atau biasa dipanggil Ki Purwo Pak ya. Ki Purwo ini pemilik dari Manggala Mojopahit Farm. Jadi beliau ini salah satu peternak senior. Mulai ternak dari tahun berapa Pak? 96. Mulai dari tahun 96. Dulu awalnya beternak itu langsung balak atau ekor putih Pak? Ekor putih. Ekor putih. Tahun 2012 balak itu nggak laku, nias nggak laku. Karena Kalah dengan waktu itu yang tenar, kan semua itu kan kalah dengan yang tenar ya, ya. Medan waktu itu kan orang-orang mengenal murai itu kan identik murai itu dengan Medan ya ekor putih ya. tadi Pak ya. Nah, identik dengan Medan, jadi waktu itu nggak laku. 2012 itu nggak laku, 2010 nggak laku, nggak ada yang mau. Memutuskan untuk beralih ke balak itu ceritanya bagaimana Pak? Untuk memutuskan ke balak waktu itu tahun 2013 ya, 2013 menginjak ke 2014 itu tak lihat di Facebook ya, utamanya di Facebook dan di pasar, para pengepul muda hutan dari Malaysia, yang muda hutan dari Malaysia itu per satu minggu bisa 1000 ekor. Dulu informasi ya. Padahal katanya kan burung legal, tapi ya tetap bisa masuk ya toh, Ya. tetap bisa masuk. Setiap minggu bahkan bisa mencapai 10.000. Karena permintaan tadi ya. Terutama wilayah Surabaya dan Kediri. Ya, toh. Ya, terutama wilayah Surabaya dan Kediri. Itu pemasok besar-besaran. Pemasok besar-besaran. Awal dari situ saya mandang, kalau tambah lama tambah banyak, pangsa pasar tambah juga nurun, Iya. ya toh. Harga suatu hukum pasar pun berjalan, ya toh. Semakin banyak barang, dengan otomatis akan harga semakin rendah. Dari situ pandangan saya ke situ, saya beralih merangkak ke balak yang nggak laku. Memang nggak laku waktu itu, saya beli murah-murah, nggak laku, tak ambil, masukin. Waktu itu pun saya korban waktu itu yang punya ekor panjang ya segelintir orang ya, untuk ekor putih. Waktu itu saya punya ekor 28 ya, 28 memang saya suka panjang dari dulu. 28, 25 itu saya punya. Saya jual. Saya beralih ini ya kayaknya banyak yang nggak Memandang sebelah mata. Cuma pandangan saya, suatu saat ini pasti, saya punya keyakinan, suatu saat ini pasti. Nggak mungkin Mbak. Karena apa? Semakin lama semakin langka barang ini. Pandangan saya di situ. Nah, kalau semakin langka, dengan otomatis harga pasar pun akan terkontrol. Karena saya beralih, pandangan saya pada waktu itu ya, dari pengepul sendiri, dari pemasok itu besar-besaran.
Ya untuk sobat murai, jadi ketika itu Ki Purwo ternaknya masih ekor putih Pak ya. Iya. Dengan banyaknya ekor putih yang masuk dari impor, ya diprediksi bakal menurun lah Pak Iya. ya, karena semakin banyaknya barang, jadi Ki Purwo nekat dan berkeyakinan Iya. bahwa balak ekor panjang ini ke depan akan semakin langka, semakin diburu, dan pastinya harga semakin mahal. Jadi sekarang kan untuk sekarang ini Pak ya, kan kita sudah sama-sama tahu balak ekor panjang, nah ini sangat-sangat diburu. Iya. Yaitu yang membuat barang ini dicari orang itu karena apa Pak? Nilai plusnya itu Pak. Kembali lagi ya, orang Indonesia perwatakannya, kata orang Jawa kan roboh gedang tadi. Ya. Momen itu yang paling utama. Iya. Momen itu yang paling utama. Satu. Ya. Untuk kelebihannya, Medan ya, ekor putih itu karakternya gimana? Nias karakternya gimana? Penggabungan dua karakter itulah yang menghasilkan satu power yang besar. Otomatis dengan kata lain kita kembali lagi ya dari Medan atau ekor putih, disilang entah dari alam atau disilang kita sendiri ekor hitam, akhirnya keluar balak, dan dua-duanya ini mempunyai kelebihan masing-masing. Iya. Ketika digabungkan menjadi balak, ya sempurna lah ya. Banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Jadi itu sudah menjadi poin ya, kenapa harga balak ini tinggi dan stabil. Apalagi ekor panjang Pak. Iya. Tapi dengan catatan, Ya. gennya gen cross, bukan gen inbreed. Oh iya. Ya. Dengan catatan, kalau gen inbreed walaupun balak, ya toh, disuruh powernya oke, mentalnya oke, saya kurang yakin. Kalau hybrid Pak. Ya. Tapi kalau bukan inbreed ya, dari hasil cross-crossan, dari hasil memang kita ambil dari luar, kita gabungan dari peranaan luar, kita gabungan dari peranaan kita, ya toh, jadi kita cross semua, gitu. Jangan sampai kita menggunakan inbreed, insya Allah tetap bagus. Jadi kita jangan takut untuk ngambil barang bagus milik orang, ataupun barang itu dipandang orang sepele, untuk kita buat bagus, kita crosskan dengan milik kita, jangan takut. Eksperimen tadi Pak. Iya. Yang penting yakin Pak. Yang penting yakin. Jadi murai balak sendiri mempunyai karakter, volume atau suara itu Rata-rata kristal. kristal, tembus lah kata-kata ya. Iya. Lalu apalagi Pak? Motif ekornya Motifnya juga. ekornya juga kan beda. Ya. Terus ketiga, gayanya dari dua ras itu ngumpul jadi satu. Iya. Factor terutama. Iya, dari dua ras antara ekor putih dengan ekor hitam itu ngumpul jadi satu. Dari dua karakter itu. Dua karakter jadi satu, jadi balak Pak ya. Lalu untuk yang Bapak ternak sendiri ini yang paling panjang di ekor berapa Pak balaknya Pak? 27. Balak berapa itu Pak? Balak 4. Balak 4 ekor 27. Itu susah carinya Pak ya? Orang susah itu kan, pandangan susah itu kan tergantung. Iya. Ya, susah dan enggak. Kita mau ke Surabaya, dari sini orang bilang bisa susah. Ya. Ya, sampai ke sini tadi bisa susah, bisa enggak, tergantung. Tergantung. Iya. Iya, satu tergantung niat. Iya. Kedua tergantung pelurunya. Iya, Gitu. modal. Modalnya. Iya kan, nggak ada sebenarnya, susah itu nggak ada. Gitu. Dua sisi itu yang harus kita siapkan.
Ya. Modal utama itu Pak ya? Iya, modal utama. Dua sisi itu. Balak susah enggak. Gitu. Tapi dengan catatan harapan kita dengan modal kita, dengan peluru kita itu seimbang gitu loh. Ya, boleh kita itu bermimpi indah boleh, tapi jangan lupa bangun. Oke. Ini juga ada beberapa anakan ini dari berapa indukan ini Pak? Kalau yang ini indukan pendek, indukan 19 nias. Ya, ini 19 kali betinanya 13. Betina balak 6. Ini juga ada yang diloloh ini Pak? Untuk lolohan cuma 1 tok. Cuma 1. Untuk 1 tok dari bulan 9 sampai saat ini karena ekstrimnya cuaca banyak kegagalan. Ya. Tapi dari pengalaman Bapak sendiri sampai sekarang untuk peminat balak atau nias atau nokta atau dari produk Bapak sendiri ini banyak yang inden nggak sih Pak? Pangsa pasar sebenarnya ya cukup memuaskan. Ya, pangsa pasar Ya. cukup memuaskan. Kalau yang inden banyak, ya. Tapi juga kembali lagi, yang tanya pun kalau kita nurutin orang tanya 1 hari 1 malam, Ya. nggak tidur, nggak tidur. Cuma kembali lagi, mereka belum tahu harga untuk klarifikasi harga yang benar. Oh, jadi balak ini sekian, anunya sekian. Rata-rata untuk pemula menyamakan harga balak yang langka ini dengan mudah hutan yang impor dari Malaysia, dari Vietnam itu. Jadi hampir Sudah disamakan. jelas beda harusnya Pak ya kualitasnya ya. Kualitasnya beda, harganya pun rata-rata mereka ya mengira bahwa harga itu sama, semua murah itu sama. Salah satu contoh, orang tanya gini, Pak, prodolnya harga berapa? Ya, salah satu contoh ini banyak terjadi, hampir tiap hari kalau saya. Prodolnya harga berapa? Sedangkan paling utama untuk murai, ya harga murai itu yang paling utama acuannya kan di ekor. Ya, panjang ekor lah ya. Iya. Semakin ekornya panjang, ya toh, semakin mahal. Itu kan pasti di situ. Jadi orang tanya rata-rata itu prodolnya harga berapa? Yang ditanya sering bingung. Karena carinya yang gimana kan Kita nggak tahu. Iya. Kita udah buka harga ternyata loh kok gini kan kadang gitu Pak ya. Nah, dari situ ya toh. Semua murai yang jelas paling utama itu harga acuan utama itu ekor. Acuan utama. Kedua baru motif ataupun dari jenisnya. Ya, dari jenisnya. Ya, dari jenisnya itu salah satu contoh ya. Kalau kita ambil ekor putih yang ex Singapura, ya, ex Singapura. Rata-rata yang dari Singapura harganya cukup tinggi. Ekor panjang gitu. Ekor panjang ya toh. Cukup tinggi untuk ekor putih yang paling dominan utama harganya paling tinggi kan ex Singapura. Nah, untuk lokal yang paling tinggi Sabang. Balak Sabang. Balak Sabang. Nomor 2 Nias. Dan itu di Singapura nggak ada. Sebenarnya Singapura, sampean tahu Singapura kayak apa sih? Iya. Kan gitu. Iya. Singapura itu hanya ya memang kita kalah 2 strip dengan Singapura ya toh. Dia berani eksperimen satu ya. Kedua dia berani beli. Gitu loh. Berani beli, kita kalah 2 strip. Akhirnya kadang kita berpatokan atau berpikiran kiblatnya ekor panjang mungkin sana gitu Sana, ya. iya. Fanatik akhirnya gitu Akhirnya ya. fanatik ke sana. Iya. Sebenarnya orang Indonesia pun banyak yang sudah mampu untuk mencapai itu. Gitu.
banyak yang peternak-peternak kita banyak yang handal, banyak yang bahkan ini satu ini Jawa Tengah sudah bisa lepas protol, ada yang mencapai 40, berapa gitu. Ya, ada peternak dari Jawa Tengah itu ada. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang kita itu cukup kreatif dan cukup handal. Satu itu. Kedua, untuk balak, ya, varian balak Singapura belum membentuk, kita sudah bisa membentuk ya. Dari ex Singapura kita silang dengan lokal. Ya, balak lokal ya? Nah, balak lokal ya, kita silang dengan balak lokal. Setelah itu kita inbreed. Nah, kita inbreed itu terjadi balak bentuk balak panjang kan? balak panjang, rata-rata dubur putih karena inbreed itu tadi. Dan gitu. Awal kita sebenarnya kalah 2 strip dengan Singapura. Untuk yang Medan ekor panjang tadi. Ekor panjang. Gitu. Tapi untuk balak berani lah ya. Berani. Itu ya. Untuk ekor putih pun saat ini kita sudah menang. Salah satu contoh lepas trotol, walaupun itu indukan ex Singapura, tapi di ternak orang sini, orang Jawa Tengah ternyata juga bisa mampu dia dengan pengelolaannya sendiri lebih daripada yang Singapura. Oke sobat murai, jadi untuk murai balak sendiri, kalau sobat-sobat ingin terjun ke jenis balak, nggak usah khawatir Pak ya, karena sebenarnya jalan masih panjang banget. Balak ekor panjang masih diburu dan barangnya juga nggak banyak Pak ya ini ya? Nggak banyak. Jadi peluangnya masih besar untuk ternak atau cetak balak ekor panjang. Ya nanti bisa kita lihat Kan indukan-indukannya. Ada 2 karakter ya. Kita panjang untuk eksotiknya ya, untuk logo ataupun simbol ekonomi seseorang, ya toh. Nah, yang kedua balak murni ya, balak murni Sabang ataupun murni lokal yang memang kita acuannya untuk suara dengan gayanya ya. Karena apa? Saya yakin mania murai itu kan 80-90% kan di kicaunya. Iya, suaranya kan gitu. Jadi untuk lokal suaranya dengan gayanya ini nggak bisa lepas dari itu. Itu yang paling unggul ya. Tapi untuk eksotik memang kalah dengan yang sudah inbreedan, yang sudah inbreed dengan yang kita main dari Singapura tadi, kita silang dengan lokal terus kita inbreed, itu ya memang kalah untuk panjangnya. Tapi untuk suara ya, untuk fighternya kita menang, semua menang. Balak tadi Pak. Kalau yang ini mawar, cepet anu. Oh ini ekstra foodingnya Pak ya. Pakai ikan, ini termasuk ikan hias Pak ya? Namanya ikan mawar gitu? Mawar sama balon. Ikan mawar sama balon. Kalau balonnya yang ini. Nah, ini. Berarti ini yang dikasih makannya ini anakannya gitu Pak? Enggak. Untuk indukannya supaya cepat proses birahinya supaya cepat naik. Oh, untuk ukurannya seberapa Pak yang untuk indukannya Pak? Indukannya ukurannya yang kecil. Sesuai dengan mulutnya lah Pak berarti Pak ya? Kecil ini. Nah, ini yang kecil ini, yang kuning ini. Iya, ini paling besar ini. Dan jangan sampai pakai ikan cetul. Iya. Kalau bisa. Karena apa? Cetul merkurinya tinggi. Tetap harus dirawat lagi ya itu Pak ya? Merkurinya tinggi. Itu. Karena di sungai kalau ada orang yang ngasih obat gitu, lainnya pada mati, cetul enggak. Iya.
Kuat nih. kuat. Ini pemberiannya untuk hariannya berapa ekor Pak biasanya Pak? 55 pakai 55. Untuk indukan Pak ya? Untuk indukan yang lama tidak bertelur. Untuk merangsang. Iya. Variasinya banyak Pak ya pakannya Pak ya? Banyak. Kita sebenarnya cukup ya gimana ya, mencari apa sih sebenarnya, apa sih gitu aja, kita mencari solusi gitu ya. Salah satu contoh ya, jangkrik dikasih makan apa, kecambah Bisa ya Pak? bisa. Itu Ya, untuk apa gunanya Pak? untuk mempercepat reproduksi sel telur. Untuk yang penjodohan berarti ya? Untuk murai penjodohan, jangkriknya dikasih cambah gitu. Tambah, contoh kayak labet ya. Ya. Nah, untuk birainya, dongkrak birainya dikasih kangkung. Iya. Karena murai nggak Sayur. makan sayur Ya. ya toh. Kita pakai Media jangkrik, ya. mata rantainya. Iya. Gitu. Oke. Oh iya Pak, untuk extra fooding ini jenengan ada menje ya Pak ya? Nggih. Pakai menje. Bisa lihat tampilannya menje. Kayak kecoa Pak ya? Kayak kecoa. Kayak kecoa. Tapi teksturnya Ya. lembut. Ini memang untuk di peternakan Manggala Mojopahit ini ada pengaruhnya nggak Pak menje ini Pak? Seperti apa manfaatnya? Manfaatnya untuk birahi lebih cepat. Birahi lebih cepat ya? Lebih cepat, ini birahi lebih cepat ya. Terus untuk bulu juga lebih bagus. Oh, mengkilap gitu Pak ya? Mengkilat ya. Terus untuk kalau dipakai untuk loloan juga lebih bagus. Ya, karena teksturnya empuk. Iya. Lebih empuk daripada jangkrik. Efek sampingnya nggak ada Pak ya selama ini ya? Efek sampingnya ada. Apa Pak? Pengurangan biaya produksi. Gitu ya? Lebih hemat ya Lebih jika hemat. menggunakan menje. Untuk perawatan menje sendiri ini seperti apa Pak? Enggak pakai anu kok. Terus biasa gini terus. Nah, enggak. Pakannya pakai apa? Pakannya pakai sampah dapur. Sampah dapur. Oh, misalnya sayur-sayur ya nggak udah kebuang itu. Udah kebuang. Oh, bisa Pak ya. Jadi nanti di sini nih berkembang biak sendiri Pak ya? Berkembang biak sendiri. Ini kan kecil-kecilan banyak. Iya. Kecil banyak. Kembang. Untuk porsi per pasangnya ini berapa Pak? Per porsi per pasangnya paling banyak 10. 10 satu pasang. Satu pasang. Kalau untuk penjodohan, anggrem ataupun ngelolo itu bisa Pak ya? Aman Bisa, Pak ya? Aman. Untuk yang umur 2 hari, ya umur 2 hari, kita bisa pakai loloan pakai menje ini, karena teksturnya lunak banget. Oh, dari segi apa ukuran disesuaikan berarti Pak ya? Untuk yang ngelolo kita pilih yang kecil Pak ya? Nah, pilih yang kecil, memang kita ambil umur 2 hari ya. Ya. Ini mampu untuk buat loloan. Lebih cepat besar mungkin Pak ya anak-anaknya ya? Ya. Dan sampean bisa browsing. Ya. Nah, ya, bisa browsing menje ini untuk protein sebesar apa sampean bisa browsing. Oh ya. Oke sobat murai, mungkin yang mau ternak murai dan ingin menekan angka operasional pakan Pak ya, Iya. bisa dicoba menje. Ini apa beli atau gimana Pak? Enggak. Kita cari dulu ya, kita cari terus kita kembang biakan. Nah, ini carinya susah nggak ini Pak? Enggak ada sebenarnya kata susah. Segala sesuatunya awal jangan dibuat susah. Iya. Lihat ya. Gitu. Kalau awal kita bilang susah, Ya. ada batas apa, tembok batasnya udah. Nah,
ada halangannya, udah Iya. belum jalan udah terhalang ya Pak ya. Kita harus yakin. Jadi misal kita udah dapet menje, lalu ditaruh kotak seperti ini, tinggal dikasih makan gitu aja Pak ya. Kalau sekarang bisa ya, bisa ambil di orang-orang tuh yang buat orang mancing. Iya, oh toko pakan mancing Toko mungkin. pakan. Ah, itu kan makanannya banyak. ya ada Itu ya. banyak. Beli situ aja di kembang biakan bisa. Iya. Untuk pakanannya ini Pak ya, apa standar Pak ya? Standar. Jangkrik, Jangkrik standar. ular. Kalau jangkrik ini saya nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Jangkrik ini khusus untuk yang di gantungan. Ya. Karena menje kan susah. Iya. Ya, di gantungan sama yang ngelolok. Sama yang ngelolok. Itu aja. Kalau nggak ngelolok ya nggak saya kasih jangkrik. Oke ya. Untuk menje sendiri mungkin ada dijual di toko pakan buat mancing itu Buat Pak ya. mancing, Buat iya. mancing itu bisa dibeli, taruh tempat, dikasih media, kasih makan. Kasih media apa dedak. Oh dedak. Oh pakannya ayam itu Pak ya. Tapi yang kasar. Oh yang kasar. Yang pecah kasar Pak. Tinggal taruh aja ya Pak. Taruh Nanti biasa. produksi sendiri ya dia ya. Sendiri. Cepet kok. Ya. Bisa dicoba ya.